warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Ramadhani, saya kelas 06. Saya akan menjelaskan tentang fungsi bahasa Indonesia dalam audiovisual. Jadi, bahasa Indonesia dalam audiovisual itu merujuk kepada penggunaan bahasa Indonesia dalam media audiovisual yang merupakan kombinasi antara suara atau audio dan gambar atau visual. Penggunaan bahasa Indonesia dalam audiovisual bertugas untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan bahasa yang lebih baik, meningkatkan daya ingat, serta memperbaiki kualitas belajar dan pembelajaran. Penggunaan media audiovisual dalam pembelajaran bahasa Indonesia dapat memberikan pengaruh yang baik bagi peserta didik dan guru. Bahasa Indonesia dalam audiovisual memiliki fungsi penting dalam pembelajaran, pengembangan, dan penggunaan media audiovisual. Adapun fungsi utama dari bahasa Indonesia dalam audiovisual antara lain yang pertama, mengembangkan kemampuan bahasa. Bahasa Indonesia dalam audiovisual bertugas untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan bahasa yang lebih baik. Ini dapat dilakukan melalui penggunaan gambar, video, dan audio yang memperjelas konsep dan topik yang kompleks. Yang kedua, meningkatkan daya ingat. Bahasa Indonesia dalam audiovisual dapat membantu siswa meningkatkan daya ingat. Penelitian telah menunjukkan bahwa media audiovisual dapat membantu siswa meningkatkan daya ingat. Dan yang ketiga, meningkatkan keterlibatan siswa. Bahasa Indonesia dalam audiovisual dapat membantu siswa lebih terlibat dalam pembelajaran. Misalnya, dengan menggunakan gambar atau video, siswa dapat lebih mudah memahami konsep atau topik yang kompleks. Dan yang keempat, memperkuat keterampilan bahasa. Bahasa Indonesia dalam audiovisual dapat membantu siswa memperkuat keterampilan bahasa. Misalnya dengan menggunakan sound system sekolah, siswa dapat lebih mampu memahami kosakata dan pelafalan bahasa. Yang kelima, meningkatkan kualitas pembelajaran. Bahasa Indonesia dalam audiovisual dapat membantu guru memperbaiki kualitas pembelajaran. Misalnya dengan menggunakan digital signage, guru dapat menampilkan informasi dalam bentuk teks, gambar, atau video yang lebih jelas. Yang keenam, menggambarkan konsep dan topik yang kompleks. Bahasa Indonesia dalam audiovisual dapat membantu guru menggambarkan konsep dan topik yang kompleks dengan lebih jelas dan lebih mudah dipahami. Dan yang ketujuh, mengembangkan strategi pembelajaran. Bahasa Indonesia dalam audiovisual dapat membantu guru mengembangkan strategi pembelajaran yang lebih efektif. Misalnya dengan menggunakan Dick dan Charlie model, guru dapat mengembangkan strategi pembelajaran yang lebih tepat. Yang kedelapan, mengembangkan dan memilih bahan pembelajaran. Bahasa Indonesia dalam audiovisual dapat membantu guru mengembangkan dan memilih bahan pembelajaran yang lebih efektif. Dan yang kesembilan, merancang dan melaksanakan evaluasi formatif. Bahasa Indonesia dalam audiovisual dapat membantu guru menciptakan evaluasi formatif yang lebih efektif. Dan yang terakhir, merevisi produk pembelajaran. Bahasa Indonesia dalam audiovisual dapat membantu guru merevisi produk dan pembelajaran yang lebih efektif. Dalam hal ini, bahasa Indonesia membantu guru mengembangkan kemampuan bahasa siswa, meningkatkan daya ingat, serta memperbaiki kualitas pembelajaran. Dalam pembuatan audiovisual, bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa utama untuk membuat konten yang dapat diakses oleh pendengar atau pengguna baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Bahasa Indonesia digunakan untuk mengatur struktur dan konten, serta untuk menyampaikan pesan atau ide yang diinginkan. Bahasa Indonesia dalam audiovisual berfungsi sebagai media pengkomunikasian yang efektif dan memudahkan pengguna atau pendengar untuk mengerti konten yang diberikan. Jadi itu saja penjelasan dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.